Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nediawati dengan NIM 42222010. Saya dari Prodi Teknik Robotika Apagi semester 6. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai Visual Language Model atau VLM dalam mata kuliah Computer Vision RN 604. Nah, di sini ada daftar isinya yang sudah saya buat. Lalu yang pertama itu ada pendahuluan. Lalu apa itu Visual Language Model VLM? Yaitu model bahasa visual. VLM adalah mode kecerdasan pembuatan AI yang memadukan kemampuan fisik komputer dan proses bahasa alami atau NLP. Nah, VLM ini belajar memetakan hubungan antara data teks dan data visual seperti gambar ataupun video yang memungkinkan model ini menghasilkan teks dari masukan visual atau memahami perintah bahasa alami dalam konteks informasi visualnya. FLM yang juga disebut dengan model bahasa visual dapat menggabungkan model bahasa besar LLM dengan model penglihatan atau algoritma pembelajaran mesin atau ML visual. Lalu mengapa FLM penting dalam bidang AI dan computer vision? Nah, karena mode visual FLM adalah model kecerdasan buatan AI yang memadukan kemampuan fisik komputer dan pemrosesan bahasa alami atau NLP. Lalu film ini pentingnya dalam bidang AI dan computer vision karena memungkinkan integrasi antara pemahaman visual seperti gambar atau video dan pemahaman dalam teks gitu. Lalu sangat penting karena dunia nyata tidak hanya terdiri dari data visual atau tekstual saja, karena keduanya sering saling melengkapi. Nah, di sini ada konsep dan cara kerja, bagaimana FLM menggabungkan data visual dan data teks. Yang pertama, itu ada VLM yang tadi yang model AI yang dimana dia akan memproses dua jenis data sekaligus visual gambar, video ataupun bahasa alami. Ya, tujuannya adalah untuk menggabungkan informasi visual dan teks ke dalam satu pemahaman. Lalu yang pertama itu ada encoder gambar atau visual encoder. Nah, fungsinya itu mengekstrak fitur dari gambar mentah. Contoh arsitekturnya itu CNN, misalnya ResNet. Yang kedua, Fit atau Vision Transformer, lebih umum pada VLM modern. Lalu ada outputnya representasi fitur gambar dalam bentuk vektor, misalnya token-token visual. Yang kedua ada tokenizer, ada encoder teks yang berfungsi untuk mengubah teks menjadi token, lalu mengubah token menjadi vektor numerik. Lalu ada tokenizer mengubah kata atau karakter menjadi ID token atau misalnya word piece B. Nah, outputnya representasi ini fitur teks dalam bentuk vektor. Yang ketiga ada join embedding space yang dimana fungsinya untuk menyelarkan representasi teks dan gambar dalam ruang embedding yang sama sehingga yang pertama gambar dan teks semantiknya relevan, dekat satu sama lain. Lalu comprehensive learning atau misalnya CLAP-nya pasang gambar teks yang cocok didekatkan. Lalu yang keempat ada output layer yaitu tergantung tasknya. Yang pertama image captioningnya, decoder menghasilkan teks berupa word by word. Lalu yang kedua ada FQA atau bisa dibilang kualifikasi atau decoding jawaban. Yang ketiga retrieval atau mencocokkan dan mengukur kesamaan embedding. Lalu yang terakhir ada multimodal generation, output bisa teks, gambar, dan atau lainnya. Ya, CLIP ini Constructive Language Image Pre-training yang tujuan utamanya untuk menghubungkan gambar dan teks dalam ruangan presentasi bersama. Lalu kelebihannya, cara kerjanya itu di training dengan banyak pasangan gambar atau teks. Lalu Clip belajar memetakan gambar dan teks ke dalam ruangan vektor yang sama sehingga bisa kita bandingkan. Lalu kelebihannya itu cocok untuk zero shot learning, misalnya mengenali objek di gambar hanya berdasarkan deskripsi teks tanpa retraining. Lalu ada BLAP, Bootstrapping Language Image Pre-training, yang tujuan utamanya digunakan untuk tugas-tugas VQA atau Visual Question Answering, Image Captioning, dan Image Text Retrieval. Lalu cara kerjanya BLP ini menggunakan dua tahap pre-training, yaitu Visual Language Pre-training dan Captioning Pre-training. Kelebihannya lebih baik dalam tugas generatif seperti membuat caption yang bermakna. Lalu ada contoh model FLM yaitu CLAV, BLV, Flamingo atau Cosmos 1. Yang di sini ada Flamingo, tujuan utamanya itu untuk multimodal falsehood learning, bisa memahami dan menjawab pertanyaan terkait gambar hanya dari beberapa contoh. Cara kerjanya, Flamingo menghubungkan vision encoder atau misal CLAV dengan large language model, misal
Misalnya tuh chinchilla menggunakan cross annotation layer. Lalu kelebihannya bisa langsung menjawab pertanyaan tentang gambar tersebut atau video hanya dengan sedikit contoh tanpa retraining penuh. Lalu ada Cosmos 1, tujuan utamanya multimodal foundation model untuk reasoning lintas teks dan gambar. Cara kerjanya Cosmos 1 adalah LN yang bisa membaca teks sekaligus memahami gambar. Trainingnya mencakup multimodal data atau teks plus gambar. Kelebihannya bisa melakukan FQR, OCR, captioning, dan multimodal reasoning. Lalu di sini ada studi kasus penggunaan yang dimana pencarian studi kasusnya itu pencarian gambar berbasis tag. Nah, di zaman sekarang jumlah gambar digital semakin banyak, namun pencarian gambar masih tergantung pada kata kunci yang sering tidak akurat. Lalu akibatnya kita sulit menemukannya. Nah, kita butuh solusi seperti visual language model, yang dimana tujuannya untuk menerapkan model bahasa visual untuk menghubungkan teks dan gambar dalam ruang representasi bersama. Yang kedua, mengembangkan sistem pencarian gambar berbasis teks yang akurat dan efisien. Yang ketiga, mengurangi ketergantungan pada automasi atau teks manual dalam pencarian gambar tersebut. Lalu cara menanganinya, model yang digunakan yaitu CLIP. Nah, langkah-langkahnya kita dapat yang pertama melatih model FLM untuk mengubah teks dan gambar ke dalam vektor atau embedding. Yang kedua, saat pengguna mengetikkan deskripsi ya misalnya teks kulit hitam elegan. Nah, sistem mengubah teks itu ke dalam embedding. Lalu yang ketiga, sistem mencocokkan embedding embedding teks tersebut dengan embedding gambar dalam database menggunakan constant similarity. Yang keempat, gambar dengan kemiripan tertinggi itu dapat ditampilkan kepada pengguna. Penutup, di sini ada ringkasan poin penting yang secara sederhana FLM adalah model kecerdasan buatan yang biasa memahami dua jenis sekaligus. Ya tadi seperti gambar, video, dan bahasa manusia seperti teks. FLM bekerja dengan beberapa komponen penting, yaitu visual encoder atau CNN atau visual transform, yang kedua text encoder, yang ketiga joint embedding space, yang keempat ada output layer. Lalu yang ada potensi pengembangan dan tantangan ke depan. Nah, potensi pengembangannya itu integrasi lebih luas dengan chatbot dan sistem AIN, bisa menjawab pertanyaan berdasarkan foto atau video pengguna. Lalu yang kedua, aplikasi medis dan industri, diagnosa dari gambar radiologi, inspeksi otomatis dari si citra produk. Lalu yang ketiga, generatif AI multimodal, ya kita bisa mengkomunikasi input teks dan plus gambar untuk menghasilkan narasi atau konten visual baru. Lalu ada tantangannya, yaitu kebutuhan data pelatih yang besar dan mahal. Yang kedua, bisa dalam data. Yang ketiga, interpretabilitas. Yang keempat, ada komputasi tinggi. Nah, di sini ada pendapat pribadi saya, kenapa menurut saya pribadi teknologi FLM ini sangat menjanjikan. Kenapa? Karena kita manusia tidak hanya membaca sebuah teks saja untuk melihat gambar atau melihat gambar saja. Eh, kita selalu menggabungkan keduanya dalam berpikir dan mengambil keputusan. Nah, teknologi ini membawa kita selangkah lebih dekat ke arah AI yang bisa melihat dan berpikir seperti manusia. Kalau dikembangkan dengan etika dan efisiensi yang tepat, saya yakin FLM bisa menjadi pilar penting dalam AI masa depan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kurang dalamnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.